Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Harijiono dari kelas 12 TMPU 2 nomor presensi 30. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya mengenai materi yang telah dibagikan untuk menyelesaikan tugas PKK jurusan. Langsung saja akan saya sampaikan. Yang pertama, menyeleksi strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran secara umum adalah upaya memasarkan suatu produk baik barang maupun jasa dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Secara umum ada 4 tujuan strategi pemasaran, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar personil dalam tim pemasaran. Yang kedua, sebagai alat ukur kinerja berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, sebagai dasar dalam mengambil keputusan pemasaran. Dan yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Strategi pemasaran yang sering digunakan dan dapat diterapkan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan melakukan promosi melalui media sosial. Yang kedua adalah dengan melakukan partnership atau kerjasama. Yang ketiga, mengadakan diskon soft opening. Yang keempat adalah dengan ikut terlibat dalam kegiatan amal atau sponsorship. Yang kelima adalah dengan mempertahankan loyalitas pelanggan lama. Marketing plan atau rencana pemasaran adalah suatu bentuk dari proses manajemen yang mengarah kepada strategi pemasaran dengan tujuan utama untuk mencapai tujuan pemasaran. Tujuan marketing plan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan memperbanyak informasi perubahan pasar dan kompetitor atau pesaing. Yang kedua, untuk menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang lebih luas dengan organisasi-organisasi lain. Yang ketiga, sebagai bentuk penyesuaian biaya bisnis. Dan yang keempat, untuk meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efisien dan efektif. Berikut ini adalah manfaat dari marketing plan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengidentifikasi sejauh mana sebuah perusahaan dapat berkembang. Selanjutnya, untuk mencapai koordinasi aktivitas pemasaran yang lebih baik. Lalu, untuk menjadi sumber informasi. Selanjutnya yang keempat, dapat menjadi alat untuk menghindari konflik. Dan yang terakhir, menjadi acuan bagaimana perusahaan harus berubah. Lanjut, cara membuat marketing strategi. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap sebelum atau prospek, yang terdiri dari menentukan target pasar, menciptakan komunikasi menarik dengan calon pembeli, dan memilih media yang relevan. Selanjutnya pada tahap during atau selama lead, terdiri dari membuat calon pembeli tertarik pada produk atau jasa kita, menciptakan hubungan baik dengan calon pembeli, dan memberikan kemudahan bagi calon pembeli. Selanjutnya, pada tahap sesudah atau after sales, terdiri dari memberikan pelayanan kelas dunia kepada pembeli, menaikkan customer lifetime value, dan menciptakan sistem referral. Pada kesimpulannya, bagaimana cara orang yang belum pernah membeli kemudian tertarik? Begitu tertarik, kita jaga orang tersebut dengan memberikan value. Kemudian orang tersebut akan membeli lalu memberikan pengalaman dan bagaimana cara mereka membeli lebih banyak serta mempromosikan produk kita ke teman atau komunitasnya. Lanjut, strategi pemasaran Gojek. Di sini ada beberapa strategi pemasaran yang diterapkan oleh Gojek. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, Gojek memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan. Yang kedua, Gojek menjunjung tinggi 3 pilar dalam bisnisnya, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Yang ketiga, Gojek memberikan harga dan informasi yang pasti dan bersahabat. Yang keempat, Gojek membuat iklan yang unik dan menarik. Yang kelima, Gojek juga bermitra dengan banyak partner bisnis yang terpercaya. Yang keenam, Gojek peka dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. Dan yang terakhir, Gojek memberikan kemudahan pembayaran. Lanjut, menilai perkembangan usaha. Perkembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang, pertumbuhan potensi dukungan, dan pemantauan pertumbuhan usaha. Berbicara mengenai pengembangan usaha berarti kita akan membicarakan manajemen usaha. Manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Manajemen usaha memiliki 4 fungsi, yaitu planning, fungsi perencanaan, organizing atau fungsi pengorganisasian, directing atau fungsi pengarahan,
dan controlling atau fungsi pengendalian. Saat melakukan kegiatan manajemen maka akan ada 3 hal yang harus dijalankan, yaitu yang pertama, mengetahui bagaimana pengelolaan sebelum menjalankan usaha. Yang kedua, mengetahui pentingnya manajemen. Dan yang ketiga, mampu mempraktekkan fungsi manajemen. Berikut ada beberapa unsur-unsur manajemen, meliputi manusia, uang, bahan, mesin, metode, dan pasar. Lanjut, menilai perkembangan usaha. Definisi keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya, di mana keberhasilan tersebut didapatkan dari wirausaha yang memiliki otak yang cerdas, yaitu kreatif, mengikuti perkembangan teknologi, dan dapat menerapkan secara produktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha, yang pertama ada faktor internal yang terdiri dari kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, kultur atau budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, dan entrepreneurship. Lanjut pada faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi menjadi 2 faktor lagi, yaitu faktor pemerintah dan faktor non-pemerintah. Pada faktor pemerintah terdiri dari kebijakan ekonomi, birokrat, politik, dan tingkat demokrasi. Sedangkan pada faktor non-pemerintah ada sistem perekonomian, sosiokultur, budaya masyarakat, sistem perubahan dan kondisi perburuhan, kondisi infrastruktur, dan tingkat pendidikan masyarakat. Indikator dalam menentukan keberhasilan usaha dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. Yang kedua adalah jumlah produksi, yang ketiga ada jumlah pelanggan, selanjutnya perluasan usaha, perluasan daerah pemasaran, perbaikan sarana fisik, dan pendapatan usaha. Lanjut, cara memulai bisnis dari nol. Yang pertama adalah dengan menentukan produk atau dengan kata lain menentukan ide. Yang kedua adalah menyusun rencana bisnis yang matang. Yang ketiga adalah menyiapkan modal finansial dan mental. Selanjutnya, fokus pada satu bisnis, jika perlu, bentuk tim kerja yang solid. Lalu lakukan pengelolaan keuangan yang baik serta lakukan promosi yang baik pula. Setelah itu kita harus disiplin waktu, terus belajar dan membuka diri serta lakukan inovasi, serta jangan takut gagal. Lanjut, cara bisnis kecil menjadi besar. Berikut ada 10 strategi yang bisa dilakukan untuk membuat bisnis menjadi terlihat besar. Yang pertama adalah dengan membuat bisnis terlihat dari luar. Yang kedua adalah dengan stiker mobil, iklan di invoice, nada tunggu, website atau marketing online yang dapat digunakan. Lalu membuat seragam, packaging, kartu nama, branding, serta berbagi. Sekian dari saya, itulah rangkuman yang saya dapatkan dari menonton video yang ditugaskan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat memuaskan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.